Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 pelajaran ke-10 yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah anak-anak, tahukah kalian gambar siapakah ini? Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak lepas dari peran Wali Songo. Mereka memiliki strategi dakwah yang luar biasa sehingga ajaran agama Islam tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Para wali yang menyebarkan ajaran agama Islam dikenal dengan sebutan Wali Songo. Artinya wali yang berjumlah 9. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama memahami kisah keteladanan Wali Songo, yang kedua menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Nah anak-anak, siapakah wali Allah itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62 dan 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, apa saja sih kelebihan para wali Allah dibandingkan manusia biasa seperti kita? Yang pertama, keimanan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beriman dan bertakwa. Keimanan mereka tidak dicampuri hal-hal yang bersifat syirik. Mereka tidak mengakui adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ketakwaan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan para wali Allah bukan sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Yang kedua adalah kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo ini berasal dari kata wali dalam bahasa Arab yang berarti wakil dan songo dalam bahasa Jawa yang berarti 9. Mereka dianggap sebagai mubalik agung, baik dari segi ilmu agama Islam maupun bobot segala jasa dan karomahnya terhadap kehidupan masyarakat dan kenegaraannya. Nah, mengapa disebut Wali Songo? Karena dalam menyebarkan ajaran agama Islam, para Wali Songo diketahui tinggal di pantai utara Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik disebut juga dengan Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah. Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Syekh Maghribi. Beliau ini ahli dalam bidang pertanian dan ahli dalam bidang pengobatan. Sifatnya yang welas asih dan rahmah kepada semua orang membuatnya disegani dan dihormati. Hal itulah yang membuat
orang berbondong-bondong masuk agama Islam tanpa paksaan. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam dan mengajarkan keterampilan hidup dengan bercocok tanam. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel sendiri terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Di antara santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Fatah. Kisah keteladanannya adalah ajarannya yang mengandung falsafah, yaitu Moh Limo. Yang dimaksud ajaran Moh Limo adalah yang pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau menghisap candu atau ganja. Dan yang terakhir adalah moh madon atau tidak mau berzina. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau lahir pada tahun 1462 Masehi. Bonang adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jepara. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Beliau memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijik dan tembang tombo ati. Yang keempat adalah Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat juga disebut anak Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Pesantren Sunan Derajat didirikan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal dengan kecerdasannya. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Beliau selalu memberikan motivasi yang lebih menekankan pada kerja keras, serta kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai hasil ciptaannya. Yang kelima, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Dinamakan Sunan Kudus karena beliau berdakwah di daerah Kudus. Sunan Kudus tidak hanya pemberani, tetapi juga tegas dan keras jika berhadapan dengan musuh. Namun, jika berhadapan dengan umat beliau sendiri, beliau adalah sosok yang lemah lembut. Sunan Kudus adalah murid Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Cara berdakwah beliau meniru gurunya. Beliau sangat toleran dengan budaya setempat. Di antara yang menjadi muridnya adalah Sunan Prawata penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi.
Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Beliau termasuk murid dari Sunan Ampel dan teman seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang berdakwah di wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Pulau Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Beliau pernah menjadi hakim pada perkara Syekh Siti Jenar. Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, di antaranya Jamuran, Jitungan, dan Delikan. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga ini lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur atau biasa dikenal dengan Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap hasil karyanya. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan yang kini disimpan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Gamelan itu dikenal sebagai gamelan sekaten. Metode dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga sangatlah efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam berkat jasa beliau, di antaranya Adipati Padanaran, Kertasura, Kebumen, Banyumas, dan Pajang. Sunan Kalijaga juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu tiang utama Masjid Agung Demak adalah hasil kreasi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom, kinanti. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan Islam. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Sunan Gunung Jati adalah sosok pemimpin yang komplit. Selain sebagai seorang raja, beliau juga seorang ulama besar. Beliau berjasa dalam mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan teladan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut musyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.